Heboh Ustadz berdakwah dari dalam kubur menjadi perbincangan di dunia maya adalah Ustadz Muhammad Muzamil atau Gus Jamil yang berdakwah lewat metode dikafani, dibawa dengan keranda ke dalam liang lahat, diazani, kemudian dikubur hidup-hidup dengan tanah. Dari dalam kubur itulah dengan nafas yang berat karena kekurangan oksigen, sang Ustadz mulai menyapa para jemaah yang mendengarnya dengan khusyuk di atas makam. Namun benarkah sang Ustadz mampu bertahan sampai 2 jam lamanya tanpa alat bantu oksigen di dalam kubur? Inilah proses ketika Ustadz Muhammad Muzamil asal Banyuwangi, Jawa Timur mulai dikafani hingga ditimbun di dalam kubur di depan para jemaahnya. Zikir bersama-sama. Bil barokah wal karaman sya'bul khair wali Allah bisyafa Nabi Muhammad Pemirsa intent dimanapun berada, metode dakwah dalam kubur dikemas demikian rupa agar kiranya orang-orang yang tidak biasa hadir ke majelis ilmu mau hadir, saudara. Walau niat pertama penasaran, silakan. Pemirsa, ketika saya di dalam kubur, saya bernafas biasa saja, Pak Saudara. Hanya saja kandungan oksigen barangkali yang tidak seperti saat ketika saya di luar. Kandungan oksigen ketika itu mungkin sangat sempit sekali, saudara. Dan memang dakwah dalam kubur itu tidak ada rekayasa, tidak ada saluran-saluran. Silahkan saudara hadir, insya Allah saudara bisa melihat dan menyaksikan langsung bahwa di sana tidak ada oksigen. Saya hanya pasrah saja. Saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya melihat YouTube kemarin, dakwah itu dia dimasukkan di dalam kubur, dipasangkan mikrofon, pakai mic, jadi ceramahnya yang dengar di atas kubur. Adapun waktu berapa lama saya dikubur, itu kurang lebih awal hingga akhir acara 2 jam, saudara. Bertahan 2 jam lamanya di dalam makam yang tertimbun tanah, di mana di atas makam ditaburi bunga serta terpanjang nisan dengan nama sang Ustadz. Akhirnya sang Ustadz pun mulai berceramah tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peringatan akan peristiwa kematian manusia. Namun tidakkah hal ini berbahaya bagi dirinya sendiri, di mana sang Ustadz tak bisa bernafas karena kekurangan oksigen di dalam tanah? Seperti apa pengalaman Gus Nur, Ustadz asal Probolinggo yang juga berdakwah melalui metode yang sama, yaitu masuk ke dalam kubur? Sempat dituding hanya rekayasa. Seperti apa rekaman Gus Nur dari dalam kubur ketika ia menyampaikan tausiahnya? Benarkah ditimbun di dalam kubur membuat Gus Nur dan Gus Jamil merasa sudah begitu dekat dengan kematian? Lalu bagaimana dengan Adipura yang juga pernah mengalami kejadian syuting dan diharuskan masuk ke dalam kubur? La ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Panas ya Allah, panas ya Allah. Saudaraku, dulurku kabeh, saudaraku semua yang aku cintai, yang aku sayangi tanpa terkecuali. Iki sing lungguh nang kene iki padha pinter kabeh. Yang duduk di sini semuanya sudah pada ngerti. Tapi kalau engkau berkenan mengambil
kami kate Joko aku, jemput kami meneh. Pura-pura kaya padahal miskin. Saya hanya pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua dengan izinnya. Hidup dan mati saya dengan izinnya. Panas tidak bisa mendatangkan kematian, kematian datang karena izinnya. Saya pernah syuting, sutradaranya waktu itu Devi Herlambang. Saya masuk ke dalam kuburannya di Kampung Kandang. Ketika saya dimasukkan ke kuburan real, kemudian dibalikan dan ditutup kayu, itu memang perasaan lebih tertekan, sangat tertekan. Udara kayak kurang gitu, padahal secara logika masih, tapi posisi badan ketika dibalikan, kemudian diganjal sama ini dan ditutup baru 3 kayu lah kalau nggak salah, itu udah langsung nggak kuat, saya langsung keluar, dan saya merasakan ketakutan karena dikuburnya di kuburan. Nah di situ baru saya ingat apa yang sudah saya lakukan kalau saya besok hari mati. Namun meskipun metode berdakwah dalam kubur dinilai efektif membawa jemaah untuk mengingat tentang makna dari peristiwa kematian, hal ini sendiri tampaknya masih mengundang pro dan kontra. Benarkah dikhawatirkan kegiatan dakwah dari dalam kubur dapat membawa persepsi lain hingga menimbulkan fitnah? Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut hemat saya, Rasulullah belum pernah mengajarkan dakwah masuk ke dalam kubur sementara umatnya berada di atas kubur. Yang saya tekankan di sini adalah berbicara tentang kematian adalah mutlak, mengajak seseorang kepada Allah. Cuman sensasinya untuk sampai mengajak orang di malam hari jam 12 atau malam hari ba'da isya, dia dipocongin langsung dikuburin, kemudian ceramah sehingga timbul kengerian dan macam-macam, akan ada fitnah dan persepsi yang salah. Malah kayak atraksi jatuhnya gitu. Tapi nggak tahu juga sih kalau mungkin itu dia bisa menarik orang untuk dengerin ceramahnya juga. Why not sih gitu. Ya tergantung gimana kita ngelihatnya. Kalau misalnya menurut kita berlebihan, ya akan berlebihan. Kalau aku sih nilainya ya dia punya cara tersendiri. Dari heboh kisah Ustadz yang berdakwah dari dalam kubur, seperti apa kisah para pemain sinetron anak jalanan yang dihampiri hidayah di bulan suci Ramadan? Apa yang membuat Aryani pemeran Kinar tiba-tiba mantap mengenakan hijab dan tak mau melepas hijabnya hingga ajal menjemput? Bagaimana curhat Adipura dan sang istri pasca sama-sama hijrah, di mana Adipura menjadi pendakwah sementara sang istri mantap berhijab? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Dari heboh Ustadz yang berdakwah dari dalam kubur, inilah kisah Aryani, pemain sinetron anak jalanan yang mendapat hidayah di bulan suci Ramadan. Seperti apa hidayah yang membawa Aryani tiba-tiba mantap memutuskan untuk berhijab? Benarkah Aryani takkan melepaskan jilbabnya sampai mati? Dan benarkah sinetron anak jalanan akan menjadi sinetron terakhirnya? Lalu bagaimana dengan Adipura yang terlebih dahulu telah hijrah menjadi seorang pendakwah? Seperti apa curhat sang istri terkait sosok Adipura yang ternyata seorang suami temperamen sebelum mendalami Al-Quran dan hadis?